bentuk, ukuran, warna tinja kita can tell a lot about our gut health. Ya, makanya penting sekali mengetahui informasi supaya kita berjaga-jaga. Halo para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Ma Archana. Karena sudah lama sekali tidak mengisi podcast, nah sekalinya ngisi lagi dengan tema ada apa dengan tinjamu. Kok ngebahas ada apa dengan tinjamu ya? Karena apa? Ternyata mengetahui kondisi tinja kita itu akan membantu kita untuk menentukan kesehatan pencernaan kita. Jadi dalam podcast kali ini, marilah kita membongkar rahasia tentang kesehatan pencernaan kita melalui analisa tinja bersama Ma Archana. Kok bisa gitu yang namanya memilih topik ada apa dengan tinjamu? Karena kita selama ini take it for granted bahwa ya kita kan juga setiap hari, kadang banyak orang juga nggak setiap hari, banyak yang nggak setiap hari kita melakukan pembuangan. Nah pembuangan ya segera relief seperti itu, tetapi ternyata enggak. Makanya penting sekali saya ajak teman-teman bicara tentang ini. Nih, jika semua organ tubuh kita lagi meetingnya, terus udah gitu ingin mengunggulkan bahwa gue yang paling penting. Nah si otak bilang gue yang paling penting, karena kalau misalnya gue nggak bisa mikir, terus udah gitu yang lain, yang sistem lain tidak berjalan. Terus udah itu si jantung bilang enggak, gue yang paling penting, karena kalau misalnya jantung tidak mompa darah ya udah lewat semua. Terus udah gitu si yang namanya liver juga enggak, gue yang paling penting, karena kalau enggak si itu darah tidak bisa dicuci dan segalanya. Dengan tenang si pantat bicara, tenang, kalau gue tutup kalian semua mati. Iyalah, bayangkan kita terus memberikan asupan makanan dalam di tubuh kita tapi nggak bisa keluar. Ya gimana nggak meledak suatu saat. Ini cerita beneran ya. Ini cerita beneran yang jijik tapi nyata. Karena ini temennya anak saya sebetulnya. Dia tidak bisa BAB berhari-hari. Sampai akhirnya tau gak, BAB-nya keluar dari mulut. Jijik sekali. Kesian sekali, itu kan menderita. Terus udah gitu ada juga temen saya yang punya pekerjaan keliling restoran dan segalanya, karena cobain wine, makanan, steak dan segalanya. Selama di luar negeri dia lakukan itu 10 hari. Terus udah gitu tidak mengkonsumsi buah, sayur dan segalanya, sampai gak bisa BAB 10 hari. Kan menderita. Udah dia bingung jongkok berkali-kali, gak keluar juga, congkel gak keluar. Akhirnya tau gak, di hotel dia rendam dirinya di dalam bak dan jongkok. Dan kebayang dong itu keluar semua, keluar sambil ngambang gitu. I know it's disgusting, tetapi supaya tidak terjadi dengan kita, makanya kita bahas. Ya. Jadi mengetahui kualitas tinja kita bisa tahu kualitas sistem pencernaan kita. Mungkin ini benar-benar topik yang jijai, aneh gitu, tapi penting sekali, karena ini aset taking care of our health ya. Dan memang sangat aneh kalau dibahas, tetapi yang namanya bentuk, ukuran, warna tinja kita can tell a lot about
our gut health. Ya, makanya penting sekali mengetahui informasi supaya kita berjaga-jaga. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang punya kebiasaan ketika BAB langsung di flush atau diperhatikan dulu warnanya apa, bentuknya apa, aromanya seperti apa? Coba komentar ya. Jadi kita bisa saling tahu. Nah, dengan mengetahui informasi ini, jadi kan kita benar-benar bisa menjaga kesehatan kita. Yuk, kita mulai dari pembahasan bentuk dan ukuran dari tinja kita. Ketika kita melihat tinja kita, yang pertama kita lihat itu adalah warna dan juga bentuk, seperti bentuk dan ukuran. Biasanya bentuk dan ukuran. Jadi kalau kita rutin BAB ya, biasanya movementsnya itu kan lancar ketika lewat gitu ya, dari usus terus sampai keluar itu kan smooth journey, karena tergantung pada bentuk dan ukurannya. Nah, yang bagus itu seperti ini loh, sigar bentuknya, cerutu, kayak bentuk cerutu. Jadi bentuknya itu smooth, halus di pinggirannya, bener-bener kayak cerutu. Nah, kalau kelihatannya seperti ini berarti bagus. Tapi kalau seperti ini bagus karena seperti cerutu, atau seperti ular, atau seperti sosis yang ukurannya tuh seragam gitu ya. Berarti padatnya kan merata, itu sehat. Nah, berarti sistem pencernaan kita bagus. Namun kalau si tinjanya itu bentuknya kayak tahu tinjanya embek, bulat-bulat kayak gitu ya, kecil-kecil gitu kan, terus udah gitu nempel bersama. Nah, ini bisa mengindikasikan ada suatu permasalahan karena terlalu banyak serat ya, asupan serat. Kayak ini aja persis embek makan rumput terus-terusan ya, jadi bentuk tinjanya juga seperti itu. Namun bisa juga mengindikasikan suatu kondisi medis yang lebih serius seperti colitis ya, ada peradangan itu di bagian pencernaan. Nah, tadi kita sudah bicara tentang ukuran dan bentuk. Mari kita bicara tentang warna. Jadi, warna tinja yang sehat biasanya warnanya tuh light brown ya, karena kan ini berarti pigmentasi dari bile atau apa ya bahasa Indonesianya, itu bagus, jadi memberikan warna yang bagus. Nah, kalau warnanya agak berubah dikit, itu agak terangan dikit, masih oke. Tergantung kita konsumsi apa waktu itu ya. Nah, apakah lagi banyak mengkonsumsi sesuatu seperti obat-obatan, suplemen besi gitu ya, zat besi, ya pasti warnanya juga akan lebih gelap ya. Namun jika terjadi suatu perubahan yang drastis sekali, yang warnanya hitam tapi tidak ada kaitannya dengan konsumsi zat besi, nah ini bisa mengindikasikan ada pendarahan di gastrointestinal, saluran gastrointestinal kita. Ini sangat penting sekali untuk cek langsung ke dokter. Nah, selain itu ada juga
tinja yang warnanya hijau. Nah, ini bisa mengindikasikan bahwa si makanan yang kita makan itu, asupan makanan itu perjalanannya tuh movingnya terlalu cepat dalam sistem pencernaan kita sehingga tidak sempat dicerna dengan baik oleh sistem pencernaan. Dan ini juga bisa mengindikasikan bahwa ada infeksi di dalam sistem pencernaan kita. Dan warna hijaunya tuh apa ya, kalau bahasa Sunda tuh hijau buyatak. Nah, kalau tinjanya warna kuning, ini juga bisa menandakan bahwa kita punya masalah dengan lemak di dalam sistem pencernaan kita. Warna putih bisa mengindikasikan bahwa kita punya masalah di liver atau di hati. Sedangkan yang namanya tinja merah itu bisa menjadi sinyal bahwa ada pendarahan di bagian bawah sistem pencernaan kita. Nah, biasanya disebabkan oleh ambeien atau ada luka di anus kita. Maka itu saya mengajak kita membahas tentang tinja aneh tapi nyata, karena benar-benar harus bisa memahaminya. Sampai ada sebuah institusi ya yang bernama Bristol Stool, itu bisa di Google, tuh bisa dilihat. Itu benar-benar meneliti bentuk, warna, dan katanya aromanya juga seperti apa. Ada juga penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para medis. Jadi mereka menemukan ya di rumah sakit tuh pasien dengan kebiasaan DAB tertentu dan bentuknya seperti apa bisa ditentukan langsung dengan kaitan penyakitnya, dan juga ada berkaitan dengan kondisi mental emosional kita. Nah, kalau dalam Ayurveda biasanya itu yang namanya orang anxiety, depression dan sebagainya, mereka susah untuk BAB karena semua stuck, semuanya kering, dan itu pengaruh kepada saraf semuanya. Jadilah mereka sangat gelisah, cemas, anxious, panic, depressed dan segalanya. Jadi penting sekali yang namanya untuk secara rutin BAB. Nah, jika kita rajin untuk memperhatikan tinja kita, ya, dan kita juga bisa mengetahui apakah ada potensi imbalances seperti dietnya ya. Diet tuh di sini maksudnya pola hidup makan ya, bukan diet. Pola hidup makan apakah seimbang atau enggak ya. Nah, ini bisa kita ketahui lewat kualitas tinja kita. Nah, dengan memperhatikan perubahan sedikit saja dalam kualitas tinja kita dan secara konsistensi ya, kita juga bisa mencegah penyakit-penyakit atau segala sesuatu yang tidak nyaman dalam sistem pencernaan kita, seperti misalnya diare, konstipasi, sehingga sistem pencernaan kita jadi optimal gitu ya, all year round. So it is important to know your gut health. Jadi ada apa dengan tinjamu? Kayaknya cukup pembahasannya sampai situ aja, karena semakin aneh kalau dibahas. Nggak aneh sih, nggak aneh, karena memang ini adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi teman-teman silahkan komentar bagaimana kebiasaan pup Anda,
Apakah langsung di flush, disiram, atau diperhatikan? Kayaknya mulai diperhatikan ya. Bayangin zaman dulu tuh ya di Cina kan namanya itu kan hidup di komunitas seperti itu ya. Jadi ada tabib yang setiap pagi ngecek rumah setiap orang dan ngecek BAB-nya orang-orang itu. Malah ada tabib kerajaan di Cina itu si tabib suruh menjilat dan mencicipi tinjanya si raja, apakah itu sehat atau enggak. Kita kan nggak sampai ke sana, tetapi perhatikan aja ya. Semoga kita semua sehat selalu, dan kita akan lanjutkan dengan topik-topik menarik berikutnya di episode berikutnya, karena ini adalah podcast yang membahas tentang kehidupan, lifestyle, mental health, everything that is to do with life. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Rahayu. Sampai berjumpa kembali dengan Maarjna.